Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para siswa dan siswi kelas 11 MA Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, kita ketemu lagi di dalam mata pelajaran fikih dan kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan minggu yang lalu, dan kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para siswa dan siswi, kalian bisa membuka buku LKS kalian pada halaman 26, yaitu kelanjutan dari pembahasan tentang zina. Para siswa, untuk menerapkan had bagi yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki ataupun perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar telah melakukan perzinaan. Untuk itu diperlukan penetapan secara syara. Namun Rasulullah sangat hati-hati dalam melaksanakan had zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelum yakin bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Oleh karena itu, berikut adalah dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina, yaitu yang pertama, adanya 4 saksi laki-laki yang adil. Harus 4 orang laki-laki dan 4-empatnya adil, dalam arti dia atau mereka bukan pembohong, bukan pelaku dosa besar. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat. Keempat-empatnya harus menyebutkan tempat yang sama, waktu yang sama, pelakunya juga sama, dan cara melakukannya. Mereka bisa menjelaskan dengan penjelasan yang sama. Yang dimaksud dalam cara melakukannya adalah sebagaimana pengertian zina tadi, yaitu memasukkan dzakar ke dalam farji. 4-empatnya harus melihat bahwa dzakar benar-benar masuk ke dalam farji. Ini saya jelaskan karena nanti berhubungan dengan penjelasan tentang qadzaf, yaitu menuduh zina, agar kita tidak mudah menuduh zina seseorang. Jadi tidak bisa hanya karena berduaan, meskipun telanjang, kemudian kita menuduh berzina, sementara kita tidak melihat cara melakukannya. Dan dalilnya untuk cara penetapan hukum zina yang pertama ini adalah surat An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Untuk dasar penetapan hukum zina yang kedua adalah pengakuan pelaku zina. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Al-Ansari, bahwa ada seorang laki-laki dari kabilah Aslam menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menceritakannya
bahwa laki-laki itu telah berzina dan ia sendiri bersaksi 4 kali. Maka Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya karena laki-laki itu telah menikah. 2 hal tadi adalah berkenaan dengan hakim. Hakim bisa menetapkan hukuman untuk pezina sesuai dengan 2 dasar tadi, yaitu yang pertama adanya 4 saksi, dan yang kedua pengakuan sendiri dari pelaku. Adapun yang berkaitan dengan pelaku zina bisa dijatuhi hukuman had zina jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, pelaku sudah baligh dan berakal normal, bukan anak-anak dan bukan orang gila atau orang yang sedang tidur mengigau mimpi kemudian melakukan hubungan seksual. Harus dia baligh dan berakal normal, itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan, dipaksa oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perzinaan. Itu tidak terkena had zina. Yang kena adalah atas kemauan sendiri. Yang ketiga, mengetahui keharaman zina dan ancaman hukumannya. Pelaku memang betul-betul tahu bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji, haram hukumnya, dan ancamannya adalah hukuman had. Dan syarat yang keempat, diyakini secara syarak bahwa pelaku benar-benar melakukan zina. Maksudnya adalah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil dan atau pengakuan dari si pelaku zina. Para siswa, dalam kajian fikih, zina dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zina muhsan dan yang kedua zina ghairu muhsan. Yang dimaksud dengan zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ungkapan orang yang sudah menikah ini mencakup suami, istri, janda, atau duda. Yang jelas dia sudah pernah menikah dengan cara sah. Had atau hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah dirajam, yaitu dilempari batu hingga pelaku benar-benar mati. Teknis penerapan hukuman rajam yaitu pelaku ditanam di tanah sebatas dada, kemudian dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil hingga memperlama proses kematian dan hukumannya, sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar hingga menyebabkan kematian seketika, yang dengan itu tujuan memberikan pelajaran kepada pezina muhsan tidak tercapai. Batunya seperti pada gambar sebesar genggaman tangan, dan perempuan dalam gambar ini ditanam sebatas dada, dilempari hingga meninggal. Untuk macam zina yang kedua adalah ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Meskipun telah pernah berhubungan dengan banyak perempuan, tetapi tidak pernah menikah dengan sah, maka termasuk dalam zina ghairu muhsan. Hadnya dijilid
atau didera, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan atau taghrib selama setahun. Untuk gambar ini adalah gambar seorang pelaku zina ghairu muhsan yang belum pernah menikah dicambuk 100 kali di depan masyarakat umum, tidak di tempat sepi, tapi justru di lapangan atau di tempat umum agar disaksikan oleh orang banyak. Dalilnya dari hadis adalah an Zaid bin Khalid al-Juhani qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi man zana wa lam yuhsan jilda mi'atin wa taghribin. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, aku mendengar Rasulullah memerintahkan agar orang yang berzina dan dia bukan muhsan, artinya belum pernah menikah, didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun dalil dari ayat Al-Quran adalah surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah walam ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah rasa belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Artinya dilaksanakan di tempat umum dan disaksikan oleh masyarakat umum. Adapun tentang hukuman pengasingan atau taghrib, para ahli fikih berselisih pendapat. Imam Syafi'i berpendapat orang zina ghairu muhsan didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat didera 100 kali, adapun diasingkan adalah hukuman tambahan yang diserahkan kepada hakim. Sementara Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Adapun pezina perempuan tidak diasingkan karena perempuan adalah aurat yang bisa saja dilecehkan atau mendapat perlakuan yang lebih buruk ketika diasingkan keluar dari wilayahnya. Dari sini kita tahu bahwa jumhur ulama sepakat pezina ghairu muhsan didera 100 kali. Tetapi tentang diasingkan berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat wajib diasingkan selama 1 tahun. Imam Hanafi berpendapat hukuman diasingkan adalah terserah pada keputusan hakim. Jika hakim mempertimbangkan harus diasingkan, maka diasingkan. Kalau tidak, ya tidak. Sementara Imam Malik dan Auza'i untuk hukuman diasingkan ini wajib bagi laki-laki, untuk perempuan tidak diasingkan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan wanita tersebut. Sementara itu untuk pezina budak yang berzina baik perempuan ataupun laki-laki, baik sudah menikah atau belum, maka hukumannya adalah setengah dari had orang merdeka, yaitu didera 50 kali dan diasingkan selama 1 tahun.
Dalilnya surat An-Nisa ayat 25, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Dan apabila mereka para budak telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Quran surat An-Nisa ayat 25. Sementara itu, hamil tanpa suami, ini sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami ini dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Jadi tidak harus ada 4 saksi laki-laki yang adil, tidak harus ada pengakuan dari pelaku. Kalau perempuan itu tidak punya suami, kemudian hamil, maka kehamilan itu bisa dijadikan dasar penetapan hukum. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa ada pengakuan atau kesaksian 4 orang laki-laki yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina. Oleh karena itu, kita harus hati-hati memilih pendapat yang lebih hati-hati, yaitu pendapat dari jumhur ulama, untuk tidak mudah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, meskipun yang kita tuduh itu hamil tanpa suami, tetapi kita tidak bisa membuktikan dengan cara menghadirkan 4 saksi, agar kita tidak jatuh pada qadzaf atau menuduh zina, yang pembahasannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Para siswa, zina merupakan dosa besar. Oleh karena itu sangat dilarang oleh agama Islam. Dan hikmah dari pelarangan ini adalah satu, memelihara dan menjaga keturunan yang baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan kurang terjaga, bahkan di masyarakat juga dipandang dengan sebelah mata. Untuk yang kedua, hikmahnya adalah menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan urusan rumah tangga. Yang keempat adalah munculnya rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Oleh karena itu para siswa, kita harus bertekad dan menanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam tekad kita, sambil berdoa memohon perlindungan kepada Allah untuk tetap say no to zina. Katakan tidak pada zina. Jangan sampai kita terjebak dan terjerumus dari perbuatan zina, karena merupakan dosa yang sangat besar. Untuk bisa menjaga diri dari perbuatan zina, maka hal-hal yang menyebabkan perbuatan zina atau bisa menjerumuskan pada perbuatan zina harus kita hindari, seperti berpacaran. Oleh karena itu, stop berpacaran. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.